Jemaat GB Pekapuran yang berada di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita saat ini untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kami sembah nama-Mu, Yesus yang kami puja, Yesus yang kami puja, Allah kami yang kami percayai, kubu pertahanan kami, Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu, kita sembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Syaralabaralabaralabaralabana shired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 15 Sukir Haleluya Tuhan. Kami puji, kami sembah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah seluruh keberadaan kami saat ini memuji nama Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan sama-sama katakan kepada Tuhan, suaramu ku dengar, suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh. Suaramu ku dengar, suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah, aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus, sucikan dirimu. Aku datanglah, aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Katakan, kendati ku lemah,
kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diri. Aku datanglah, aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diri. Mari angkat tanganmu, katakan, aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diri. Sekali lagi katakan, aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, Tuhan, dalam darah-Mu kudus, sucikan diri. Dalam darah-Mu kudus, dalam darah-Mu kudus, sucikan diri. Dalam darah-Mu kudus, dalam darah-Mu kudus, sucikan diri. Haleluya. Mari kita angkat suara untuk menyembah Tuhan. Haleluya, kami datang. Haleluya, Tuhan, kami sembah-Mu, Yesus, Tuhan. Oh, dalam darah-Mu yang kudus, kami menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami menyembah. Haleluya, Yesus, Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi nama Yesus, Tuhan. Bagi nama di atas segala nama, Yesus, Yesus, Tuhan. Yesus, kami panggil Engkau. Yesus, kami sanjung Engkau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh hidup. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah terus kami memuji dan menyembah Tuhan.
menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan pujian ini bersama-sama kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan dengan iman, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya, berkat-Mu oh Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama lebih sungguh katakan kepada Tuhan, aku percaya, aku percaya, oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kemurahan, kebajikan, kemurahan, kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan,
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami puji, kami sembah nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kemurahan kebajikan mengikuti hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji-pujilah namamu Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan atas hidup kami akan terus melimpah. Bahkan kemurahan dan kebajikan belaka akan terus mengikuti hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan keluarga kami untuk boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah setiap ucapan syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita semuanya percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan kita. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kami bersuka cita. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Lebih semangat lagi, katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka
bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Mari sambil tepuk tangan katakan bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Sekali lagi sambil kita bangkit berdiri katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Katakan sekarang bersuka. Amin. Bersuka cita. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan sebab Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Kami akan terus bersuka cita memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih semangat lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Satukan hati kita dengan pokok-pokok doa yang sudah tertera di atas layar. Mari kita angkat suara kita berdoa kepada Tuhan. Puji syukur, terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup setiap kami, keluarga lepas keluarga. Hingga kami detik ini juga Tuhan, tetap punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing tidak mengurangi rasa hormat kemuliaan kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, pimpin pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Tuhan agar terjalin kerjasama yang baik untuk memberantas virus corona, wabah yang mematikan ini Tuhan. Secara manusia kami khawatir, tapi kami percaya Tuhan Allah yang segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus, pulihkan keadaan bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Terlebih lagi agar kami dapat leluasa lagi beribadah kepada Tuhan. Datang ke gereja bersekutu bersama jemaat yang lain kepada Tuhan. Kami rindu beribadah kepada Tuhan. Beri roh kekebalan kepada setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan. Agar segala virus, kuman, sakit, penyakit tidak boleh hadir, tidak boleh datang menyerang tubuh dan darah kami. Karena kami punya Roh Kudus yang memberikan roh kekebalan kepada kami. Hingga pemerintah pusat ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan tenaga yang baru kepada semua yang bertugas Tuhan, khususnya yang ditugaskan untuk memberantas virus corona yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, roh keyakinan kepada kami Tuhan. Kalau kami tetap dipelihara oleh-Mu, dilawat oleh Tuhan, karena kami hanya berserah kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Hidup kami hanya mengandalkan kemurahan-Mu, kami ada itu pun karena Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa untuk GBI Pekapuran ini Tuhan, sertain semua hamba-hamba Tuhan di GBI Pekapuran ini Tuhan, yang dengan setia dan sukacitanya melayani Tuhan, tanpa memikirkan tantangan apapun itu Tuhan yang saat ini melanda wabah virus corona. Tapi hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala kami yang tidak pernah gentar sedikit pun untuk melayani, khususnya di GBI Pekapuran ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Roh kekebalan yang dari surga ada pada mereka Tuhan, hingga tidak ada kuman, virus, sakit, penyakit apapun yang dapat menyerang tubuh dan darah mereka. Tuhan Yesus, berkati semua jemaat yang ada juga Tuhan, jemaat GBI Pekapuran Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar kami lebih yakin, lebih percaya diri, dan kami sama-sama bersekutu berdoa Tuhan, untuk kami lebih mengandalkan Tuhan lagi. Tidak melemahkan kami Tuhan. Dengan adanya wabah virus corona yang ada ini tidak melemahkan kami, melainkan menguatkan kami, meyakinkan kami supaya kami semakin dekat lagi kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Grace yang dengan penuh sukacita, yang dengan penuh luar biasa akan menaburkan berkat firman Tuhan ke dalam tanah hati kami. Biarlah firman Tuhan bertumbuh subur oleh firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala kami, yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi dengan urapan khusus yang dari sorga. Hingga Ibu Grace lewat firman yang disampaikan, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan, terlebih lagi banyak jiwa yang bertobat. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir beribadah saat ini Tuhan, pakai kami semua Tuhan dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Para pemimpin pujian, semua song leader Tuhan, pita-pita suara mereka pakai dengan luar biasa lagi Tuhan. Berkati mereka, berkati pemain musik, siapapun kami Tuhan yang beribadah di gereja maupun yang di rumah Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua dengan berkat sorgawi, karena kami benar-benar orang yang mengandalkan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar tidak ada kuasa manapun yang dapat menguasai kami, menyerang kami, menjauhkan kemuliaan Tuhan yang ada pada kami. Biar tetap Roh Kudus tetap ada pada setiap kami, khususnya jemaat GBI Pekapuran ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat yang percaya, mari sama-sama katakan, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Warta jemaat untuk sepekan. Pertama, jemaat tetap mengikuti anjuran daripada pemerintah agar tetap berada di rumah dan mengikuti peraturan PSBB yang sedang diterapkan. Jemaat tetap mengikuti doa malam di rumah masing-masing setiap hari Jumat pada pukul 19 WIB. Jemaat juga diminta untuk banyak berdoa di rumah dan mengadakan komsel keluarga agar kiranya iman dan rohani kita tetap bertumbuh dalam situasi pandemi corona saat ini. Dan pujian sepanjang minggu ini, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita semua bawa pujian ini agar kiranya dapat memberkati setiap jemaat GBI Pekapuran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka hati, kita lebar-lebar untuk ditaburi benih firman Tuhan lewat hambanya. Dalam keadaan dan kondisi apapun, kami mau berkata kami tidak takut, sebab Engkau memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan, Yesus. Terima kasih, Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Bersama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi katakan pujian ini dengan iman, katakan, ku tidak takut, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong kami, bahkan menolongku. Yesus batu karang, Engkau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Semua Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, mari kita satu dalam doanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atasnya perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh ibadah di rumah masing-masing untuk komunikasi kembali sama dengan Tuhan di dalam ibadahnya hari Minggu ini ya Tuhan Yesus. Engkau-lah ambil alih waktu ini, sehingga Engkau-lah yang menguasai hati kami dan ibadah kami, sehingga tuntunan daripada Roh Kudus-Nya mengurapi kami dan memberkati kami, sehingga kami menangkap sesuatu daripada firman-Nya, sehingga ibadah yang kami sembahkan kepadamu pada pagi hari ini tidak jadi sia-sia, tetapi beruntung dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang di rumah masing-masing, saya ajak untuk membuka Alkitab masing-masing yang ambil dari Hosea pasal ke-4 ayatnya ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Sekali lagi saya yang sendiri akan membacanya, jemaat di rumah masing-masing dengar baik-baik. Hosea 4 ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Dengannya firman ini saya kasih judul untuk pagi hari ini, yaitu kembalilah pada Alkitab. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, sebagai orang yang percaya, bagaimana memiliki sifat, yaitu sifat yang satu-satunya yang kita harus miliki dan kita harus lakukan adalah kembali pada Alkitab. Allah adalah firman, dan Allah menciptakan dunia. Berarti Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya. Dan juga firman itu bersama dengan Allah di surga.
yang telah menjadi manusia sampai mati di kayu salib untuk menebuskan segala dosa manusia, sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Justru firman itu dikirimkan oleh daripada Allah sendiri untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita alami dan juga menolong hidup kita sehingga dikeluarkan daripada liang kubur. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Seperti firman untuk pagi hari ini, yaitu Hosea 4 ayat ke-6, harusnya kita mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, pasti kita binasa. Tanpa firman, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal anaknya, yaitu Yesus Kristus. Apalagi bagaimana mengenal Roh Kudus sebagai penghibur yang selalu ada di dalam kehidupan kita semua untuk memimpin hidup kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, tanpa firman tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa mengetahui apa-apa saja. Karena dengan firman-Nya Allah menciptakan dunia, dan juga firman-Nya yang dikirimkan oleh Allah atau diutus oleh Allah menjadi manusia yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu. Sehingga tanpa firman sebagai orang percaya, kita semua tidak bisa mengetahui apa-apa saja. Apalagi Allah yang Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu pernah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan pada umumnya, kehidupan manusia bukan sekadar notis saja, tetapi kehidupan manusia harusnya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti orang yang percaya bukan hanya hidup dengan noti, tapi harusnya hidup dengan firman-Nya. Firman adalah makanan bagi orang yang percaya. Begitu jelaskan lewat firman-Nya, kita enggak boleh hidup dengan noti saja, tetapi harusnya hidup dengan firman sebagai makanan rohani bagi kita semua yang percaya kepada Yesus sendiri. Bagaimana caranya? Belajar Alkitab. Yesaya pasal 3 ayat 3 bilang harus makan. Ya. Yesaya pasal 3 ayat ketiga. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makalah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan manis seperti madu dalam mulutku. Nabi Yesaya makan gulungan firman itu, sehingga dia merasakannya madu di dalam mulutnya. Justru firman itu memaniskan kehidupan kita semua. Walaupun kehidupan ya bisa juga dalam kesulitan, tetapi melalui firman Tuhan memaniskan hidup kita semua. Karena perkataan Yesus saja adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak ada gunanya. Kan Yohanes pasal 6 ayat ke-63. Makanya kita percaya kepada Yesus harus memakan firman sebagai makanan rohani bagi kita semua. Sehingga ya firman itu sebagai roh dan hidup. Sehingga ketika kita membaca, mengenal firman, memiliki Allah, siapa yang memiliki anaknya akan memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anaknya tidak akan memiliki hidup. Karena Yesus adalah firman. Sehingga Yesus pun surut kepada orang percaya harusnya makan dan minum daging dan darah daripada Yesus Kristus sendiri. Sebab itu orang yang percaya harus kembali pada Alkitab. Berusaha mengenal Alkitab. Artinya kembali pada Alkitab adalah kembali kepada Allah sendiri. Karena dengan kondisi ini diserangi oleh virus corona, sehingga terlepas fokus kita. Ya, terlepas fokus kita yang harusnya kepada Tuhan, yang harusnya berusaha mengenal Allah, tetapi terlepas. Tetapi
selalu hidup kita ditakutin dan diserangin dan lepaskan fokusnya sehingga kita takut sama dengan virus corona ini yang sedang menyerangi dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya hal itu saja, tapi seringkali terjadi kesalahan di gereja pada akhir zaman ini. Memang tujuannya bagus, semua gereja punya program, acara, ya, seminar dan sebagainya sebagai kegiatan secara gereja untuk lebih baik lagi kualitas iman jemaat. Tetapi justru hal-hal yang tersebut itu menghalang orang percaya supaya lebih dekat kepada Allah. Karena acara tersebut itu, kegiatan, program, acara, dan sebagainya, ini dicampurkan sama dengan pendapat atau cara daripada manusia. Yang membuat program, membuat seminar, dan sebagainya. Tapi justru firman adalah utuh daripada Allah sendiri. Sehingga makannya sedikit susah, kalau tidak dituntut oleh Roh Kudusnya, kurang mengerti atau tidak mengerti. Tetapi ketiga, dilayani oleh Roh Kudus, sehingga mengerti firman-Nya itu sangat-sangat kuasanya luar biasa dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya. Justru kegiatan-kegiatan secara gereja hanya menyentuhkan perasaan jemaatnya, tapi bisa juga menjadi halangan jemaat untuk bertumbuh imannya. Karena imannya hanya timbul daripada pendengaran daripada firman Yesus sendiri. Ini bisa juga disamain artinya sama dengan kasus terjadi ketika Yesus mau masuk Baigala untuk berdoa. Tapi disitulah dipenuhi oleh pedagang-pedagang yang menjual barang-barang termasuk ternak-ternak yang menyangkut sama dengan persembahan mereka untuk di Bait Allah. Sehingga begitu Yesus mengusirkan pedagang-pedagang semuanya itu dari Baigala, kemudian Yesus sendiri mengatakan, Numaku adalah Numa doa. Berarti gereja sebagai tubuh Yesus Kristus harus ada doanya, harus ada komunikasi sama dengan Tuhan, intim sama dengan Tuhan. Bukannya harusnya diadakan dengan acara-acara yang bisa terjadi acara-acara secara agamawi yang tidak ada menyangkut sama dengan Tuhan, yang tidak bisa semuanya bertumbuh akan Tuhan. Lukas pasal ke-19 ayatnya 45 sampai 46. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah dia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Numaku adalah Numa doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Allah begitu, Yesus begitu marah sama dengan semua pedagang pada saat itu. Karena mereka membuat yang salah di hadapan Allah. Salah digunakan Baigala. Baigala harusnya berdoa. Orang yang datang percaya kepadanya, atau umat Tuhan yang datang percaya kepadanya berdoa. Tetapi justru Baigala yang dijadikan tempat pedagang-pedagang yang jual sesuatu, sehingga Yesus punya marah. Melalui firman, umat datang ke gereja untuk komunikasi dan berdoa sama dengan Tuhan. Sehingga semakin intim sama dengan Tuhan, semakin bertumbuh imannya, kokoh imannya, sehingga ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan yang seperti kondisi sekarang ini pun bisa mengatasi masalah dengan imannya yang sudah bertumbuh sama dengan firman-Nya. Oleh karena sebab itu, jemaat GBI Pekapran berfokus untuk hanya merindukan akan Tuhan saja. Akhirnya kerinduan kita kepada Tuhan ya diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga pandangan kita sama dengan pandangan Allah ya. Pemikiran kita sama dengan pemikiran daripada Allah. Ketika Allah melihat sesuatu dengan pandangan sendiri, kita juga melihat apa yang dilihat oleh Yesus sendiri. Ketika Allah merasakan sesuatu, kita juga ikut perasaan daripada Allah sendiri. Karena Allah dengan kita semua jadi satu di dalam firman-Nya. Karena firman yang sanggup menjadikan kita sama dengan Tuhan jadi satu.
Justru karena virus corona ini, ya, walaupun kita semua mengalami penderitaan, tetapi bukannya sifat fokus kita kepada virus corona ini, tetapi tetap kita fokus kepada Allah sendiri. Kita selalu hanya mencari Allah saja. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Hanya Allah saja yang kita berusaha untuk mengenalnya. Seperti firman tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi. Demikian juga firman adalah Allah sendiri. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Hanya berusaha kita mengenal Allah saja melalui apa? Melalui firman. Allah yang kita percaya bukan Allah yang kita sukai ketika Allah memberkati kita semua. Allah yang kita percaya bukan Allah yang ketika kita tidak suka ketika Allah mengizinkan atau izinkan kita mengalami penderitaan. Tidak seperti itu Allah yang kita percaya. Tetapi Allah yang kita percaya harusnya kita konsentrasi dan fokus kepada Dia. Karena disitulah kita mendapat jalan dalam kehidupan. Karena disitulah kita mendapat hidup dan juga termasuk kebenarannya. Ketika Yesus naik ke gunung untuk berdoa, bukannya Yesus sendiri yang naik ke gunung untuk berdoa, tetapi sama dengan Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Ketika mereka naik di gunung, tiba-tibalah Yesus berubah rupanya, kemudian tampillah Musa dan Elia, dan Yesus berbicara sama dengan Musa dan Elia. Betapa rasanya heran Petrus mengusulkan kepada Yesus. Dia mau buat sesuatu kemah untuk 3 orang ini, Musa dan Elia sama dengan Yesus. Tapi tiba-tiba Musa dan Elia tidak kelihatan lagi. Kemudian ada suara daripada langit, inilah anakku yang kupilih, dengarlah dia. Berarti Musa dilambangkan dengan hukum Taurat. Elia dilambangkan dengan kuasa. Memang perlu orang Kristen memiliki kuasa daripada Allah. Memang perlu juga firman yang di dalam perjanjian lama yang kita harus percaya. Tapi bukan sekadar itu saja yang kita konsentrasi. Tapi justru kita kembali kepada Yesus saja. Karena Yesus telah dipilih oleh Allah sehingga menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Sehingga siapapun percaya kepadanya tidak binasa, tetapi peroleh hidup yang kekal. Lukas pasal ke-9. Lukas pasal ke-9 ayat 28 sampai 35, tidak usah kita mencari, tapi di rumah masing-masing nantinya mencari ayatnya. Nah, disitulah ada yang kasus yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Supaya kita hanya mengenal Allah saja yang dipilih oleh Allah sendiri sebagai juru selamat, sebagai Tuhan bagi orang yang percaya sehingga beroleh hidup yang kekal. Bagaimana menerima Yesus sebagai juru selamat? Harus memiliki hati yang baru yang Tuhan kasih kepada kita semua. YSK pasal 36 ayatnya 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Allah memberikan hati yang baru kepada kita semua. Hati yang baru adalah hati yang mendapat hidup Allah, mendapat hidup anak, yaitu hidup Yesus Kristus. Sehingga hati yang baru dipenuhi oleh hidup Yesus Kristus. Sehingga menerima apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Bukan seperti yang memiliki hati yang keras, sehingga apapun ditaburkan oleh firman tidak akan menghasilkannya.
Tetapi hati yang subur itu dan menerima biji, kemudian mengeluarkan sesuatu hasil sampai 100 kali ganda. Demikian juga hati yang baru yang mendapat hidup Yesus, hidup anak, hidup Allah itu, yaitu menghasilkan berkat dalam kehidupan kita semua. Memang dunia semakin jahat. Walaupun segala sesuatu canggih luar biasa. Tapi segala sesuatu semakin canggih berarti dunia semakin baik. Tapi justru semakin canggih, semakin dunia jahat. Menyerang kehidupan orang-orang tinggal di bumi ini. Termasuk kita semua. Jangan salah paham jemaat GB Pekabaran. Dunia semakin bagus, semakin baik, semakin canggih. Tidak, itu salah paham. Sesuai firman, dunia semakin jahat, menyerangi kehidupan manusia. Termasuk kita semua. Bagaimana semakin dunia jahat, bagaimana solusi dalam kehidupan kita semua. Sebagai orang yang percaya, yaitu semakin mengenal Allah. Semakin berusaha mengenal Allah secara pribadi. Semakin dunia jahat, semakin kita mengenal Allah secara pribadi. Dosa yang paling mudah dibuat oleh orang percaya di dalam kehidupan iman adalah penyembahan berhala. Menyembah berhala. Penyembah berhala. Bagaimana orang percaya ya menyembah berhala? Justru itu dosa yang tidak kita pikirkan atau tidak sengaja yang membuat, yaitu dosa, yaitu penyembah berhala. Kenapa saya bicara? Karena kita percaya kepada Allah. Jadi anggapannya pasti segala sesuatu diberkati. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang miskin, tidak ada hal yang membuat kita pahit atau menderita dan sebagainya. Dengannya konsep itu menguasai pikiran dan iman kita. Akhirnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya hanya fokusnya kepada berkat material yang bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Kekayaan uangnya, kekayaan segala sesuatu, ya, yang bisa dilihat oleh mata, ya, mereka anggap saja berkat. Itu kan semacam salah paham sampai menjadi dosa. Ketika kita percaya pasti diberkati, tapi bukannya 100%, ya, mutlak diberkati dengan konsep daripada kita semua. Itu berkat harus kelihatan, ya. Sebagai contoh rumah, uang, mobil dan sebagainya. Yang gak boleh sakit dan sebagainya. Dengan konsep ini tekankan iman dan pemikirkan kita. Akhirnya hidup kita hanya fokus kepada berkat yang bisa dilihat. Itu adalah penyembah berhala rohani bagi orang Kristen. Kenapa saya bicara berkat menjadi berhala? Karena keserakahan. Sama aja penyembah berhala. Kolose pasal 3 ayat ke-5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini sudah jelaskan. Keserakahan sama saja dengan penyembahan berhala. Itu dosa yang sangat-sangat berat. Tetapi mudah dibuat oleh orang Kristen. Ketiga, hanya datang ke gereja, percaya kepadanya supaya mendapat berkat. Secara kelihatan. Itulah menjadi penyembahan berhala bagi orang percaya kepadanya. Datang ke gereja, beribadah, bukannya untuk mengenal Allah, bukannya untuk mengenal Alkitab, atau bukannya mengenal firman-Nya, tapi mereka datang dengan hati yang mendalam, mau diberkati saja. Tidak mau tahu Allah siapa, yang penting asal injak tanah gereja, mereka harap
mau diberkati. Sehingga ketika Tuhan izinkan terjadi kesusahan, mereka malah mengeluh kepada Allah. Mereka hanya maunya diberkati. Orang Kristen mau diberkati saja, itu hati yang sangat beresiko. Saya harap seluruh jemaat GBI Pekampuran tidak ada seperti begitu saja di antara jemaat. Semuanya berusaha mengenal Tuhan, karena mengenal Tuhan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Tanpa Allah, hanya meminta berkat, itulah penyembahan berhala. Oleh karena itu, kita sangat butuh hati yang baru yang Tuhan kasih, yaitu hati yang mau mengenal Allah, hati yang mau kembali pada Alkitab, hati yang mau mengenal firman-Nya, sehingga mendapat hidup Yesus Kristus. Sehingga Allah menjadi pusat dalam hati kita, atau di tengah hati kita. Injil Matius pasal 22 ayatnya 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Allah begitu jelaskan kepada kita semua, harusnya segenap hati dan jiwa dan akal budi. Mengasihi Tuhan, dengan kata lain, kembali pada Alkitab. Dengan kata lain, mengenal firman-Nya. Dengan kata lain, mengenal Allah siapa secara pribadi dalam kehidupannya. Dengan apa? Dengan segenap hati. Dengan apa? Segenap jiwa. Dengan apa? Segenap akal budi yang mencintai, mengasihi Allah kita. Kalau tidak seperti itu, tidak segenap hati, tidak segenap jiwa, tidak segenap akal budi, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, bisa juga kita membuat dosa seperti pernah dibuat oleh Harun sebagai kakak daripada Musa itu. Pada saat Musa naik ke gunung untuk menerima ke-10 firman daripada Allah sendiri, sedangkan Harun dibawa bersama dengan bangsa Israel. Dan cukup lama Musa belum turun daripada gunung itu, sehingga mulailah gelisah bangsa Israel. Desaklah kepada Harun, suruh membuat Allah untuk mereka. Sehingga Harun kumpul penghiasan-hiasan daripada bangsa Israel, kemudian dibentuklah dan jadilah sebuah patungan, yaitu bentuknya anak lembu, dan mereka anggap saja itu Allah mereka. Itulah dosa yang sangat berat yang dibuat oleh Harun. Keluaran pasal 32 ayat 4 sampai dengan 8. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentukkan dengan pahat, dan dibuahnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, segera bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Allah sendiri sudah membaca hati, atau Allah sendiri sudah tahu seruan daripada bangsa Israel di bawahnya bersama dengan Harun. Anak lembu tuangan yang dibuat oleh mereka sendiri dengan tangannya daripada Harun itu menjadi Allah bagi mereka. Kenapa hal itu terjadi? Karena Harun tidak mengenal Allah secara pribadi. Dia selalu menunggu di bawah perintah daripada Musa yang ketemu sama dengan Allah sendiri. Sehingga ketika Allah memberikan sesuatu pesan atau perintah kepada Musa mengenai bangsa Israel, sampaikanlah kepada Harun. Sehingga Harun sebagai pelaku untuk melakukan apa yang pesan daripada Musa yang sudah ketemu Allah sendiri. Sehingga secara pribadi dia tidak mendekati Allah. Sehingga ketika didesak oleh bangsa Israel, selama Musa di atas gunung bersama dengan Allah, dibuatlah menjadi seperti begini, anak lembu tuangan sebagai Allah mereka. Betapa celakanya, betapa parahnya iman daripada Harun itu. Sehingga membuat dosa. Itu adalah penyembahan berhala bagi mereka. Demikian juga sekarang terjadi di tengah-tengah orang percaya kepadanya. Mereka bukannya fokus kepada Allah sendiri. Tapi mereka hanya datang ke gereja untuk mendapat berkat secara material. Kalau tidak mengeluh kepada Tuhan. Ya. Kalau merasa diberkati, sukacita. Kalau merasa tidak diberkati secara material, mereka mengeluh dan salahkan kepada Allah. Itu celah besar bagi orang Kristen yang selalu kita buat dosa yang sejenis itu. Secara otomatis karena tidak mengenal secara pribadi sama dengan Allah, sehingga Harunnya tidak ada komunikasi yang mendalam sama dengan Tuhan, sehingga di hati Harun itu ya gambar image Allah, yaitu seperti anak lembu tuangan. Kemudian dia bilang besoknya adalah hari raya bagi Tuhan. Suruh kumpul bangsa Israel, kemudian di situ mereka sukaria dan minum dan makan dan sebagainya. Kacau balau. Kita juga waspada, ya, supaya tidak terjadi seperti hal itu di dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Ya itu kembali lagi kita sendiri harus membaca firman. Kalau gereja lebih banyak jemaat yang menyukai dunia daripada jemaat yang mau berusaha mendekati kepada Tuhan, itu gereja tidak ada artinya. Harga diri sebagai gereja tidak ada. Kalau lebih banyak jemaat yang menyukai dunia daripada jemaat yang menyukai Allah sehingga berusaha mengenal Allah secara pribadi. Ketika hidup kita tidak dipenuhi oleh pengetahuan akan Allah, pasti otomatis dipenuhi oleh pengetahuan daripada dunia. Akhirnya menjadi orang dunia, walaupun di tengah-tengah gereja. Itulah yang saya selalu waspada untuk menggembalakan jemaat GBI Pekabaran dan juga cabang-cabangnya. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat gereja, banyak jemaat yang menyukai dunia dan isi dengan pengetahuan akan dunia. Betapa pintarnya main HP dan menghungsikan HP-nya, tapi tidak tahu ya yang mana di dalam perjanjian lama, yang mana kitab suci di dalam perjanjian baru. Betapa bodohnya akan firman, tapi betapa pintarnya main HP. Itu orang-orang yang menyukai dunia, yang di tengah-tengah gereja. Kalau orang tersebut itu terlalu banyak daripada orang yang menyukai Allah sampai mencari Tuhan, pasti gereja enggak ada harga dirinya di hadapan Tuhan. Artinya kita membaca firman Tuhan adalah memiliki imunitas secara rohani. Sekarang pun betapa pentingnya menghadap dengan penyakit sampar ini. Soal imunitas. Kalau imunitasnya kurang, pasti ya kena dan juga hilang nyawanya. Sekarang di dalam korban ya virus corona ini, kebanyakan orang yang sudah ada usianya. Karena apa? Lanjut usianya kurang imunitas daripada orang muda.
Akhirnya kalau dikena dengan virus corona ini, ya, bisa juga jadi tewas. Demikian juga kalau tidak membaca firman, pasti percaya tidak memiliki imunitas rohani. Akhirnya sesuatu yang terjadi diam-diam iblis yang menaruhkan tanpa sengaja karena kita tidak tahu akan firman. Sehingga kita dimakan oleh iblis, dimakan oleh dunia. Sehingga orang dunia di tengah-tengah gereja, itulah masalah yang kita hadapi. Sehingga tidak bisa mempunyai kuasa untuk menolak, melawan dengan si jahat atau iblis itu. Seperti Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus melawan dengan si jahat, ya, ketika dicobai oleh iblis itu, Yesus selalu menolak, melawan sama dengan si jahat itu dengan firman-Nya. Karena Yesus adalah firman-Nya. Dan kehidupan Yesus sebagai manusia pun dipenuhi oleh firman-Nya. Sehingga ketika diserangi atau dicobai oleh iblis pun tidak dikalahkan. Tetapi melawan dengan si jahat. Akhirnya iblis yang meninggalkan Yesus. Karena dia tidak mempunyai kuasa untuk mengalahkan Yesus. Yang penuh dengan firman-Nya. Sama seperti itu, ketika hidup kita penuh dengan firman-Nya, pasti ada masalah atau serangan daripada iblis pun, kita sudah memiliki imunitas rohani sehingga bisa melawan sampai mengalahkannya. Dengan firman-Nya yang kita sekarang dapat lakukan di rumah masing-masing adalah baca firman. Berdoa. Baik doa pernapasan maupun bahasa roh dan sebagainya. Berusaha mencari waktu untuk komunikasi sama dengan Tuhan. Baca firman, doa pernapasan, dan juga doa dengan bahasa roh dan sebagainya. Ada yang hamba-hamba Tuhan tidak suka bahasa roh. Tapi bahasa roh tercantum di dalam Alkitab. Tidak bisa disukai oleh hamba-hamba Tuhan. Atau disukai oleh hamba-hamba Tuhan, tidak. Ini mutlak firman Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, berikanlah itu satu karunia. Di antara 9 karunia adalah bahasa roh. Sehingga memakailah atau menggunakan bahasa roh untuk berdoa sama dengan Tuhan. Dan doa pernapasan juga saya ajak, ya, untuk jemaat supaya berdoa dengan doa pernapasan. Demikian juga baca firman. Sehingga ketika diserangi oleh si jahat atau iblis, tidak akan dikalahkan. Tapi malah kita melawan, mengalahkan dia. Makanya waktu ini tidak begitu perlu keluarkan daripada rumah. Tolong jemaatnya, apa yang kita harus lakukan adalah menunjukkan firman dan membaca firman dengan juga berdoa. Secara pribadi saya sebagai pemimpin KB Pekapuran, maunya tahun depan yaitu kembali vista misi yang pernah berapa tahun yang lalu kita pasang, yaitu kembalilah pada Alkitab. Betapanya fokusnya, sifat fokus kita semua orang percaya, lepaskan daripada hal itu. Mereka terlalu konsentrasi sama dengan penyakit sampar ini. Dan mereka lebih mudah untuk membaca buku renungan, lebih mudah untuk belajar bahan-bahan pemerintahan. Dan sukanya ya dengar khotbah-khotbah daripada hamba Tuhan, itu baik. Bukannya saya bilang tidak baik. Tapi justru kita kembali pada Alkitab. Itu yang harus kita lakukan, yang mutlak kita harus lakukan sebagai jemaat GBI Pekapuran. Artinya kembali pada Alkitab, seperti seorang mau pergi, perlu juga arahnya, ini utara, selatan, atau barat dan timur. Pasti mereka memakai kompas. Jadi kompas menunjukkan utaranya. Sehingga sesuai dengan petunjuk daripada kompas ini, orang yang mau perjalanan, mereka mulai dengan aman. Demikian juga orang yang percaya kompas rohaninya adalah firman-Nya. Sehingga kalau tanpa firman, kehidupan kita sebagai orang yang percaya pasti hilang jalannya. Sehingga tidak akan ketemu jalan yang benar. Sehingga orang gereja bisa ke neraka untuk selama-lamanya. Hati-hati jemaat KB Pekapuran. Firman adalah pelita bagi kita semua. Mazmur 119 ayatnya 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Firman saja pelita bagi kaki kita yang mau perjalanan sampai ke surga. Ya. Terang juga bagi jalan kita semua. Dengan kata lain, kalau tanpa firman, kita tidak memiliki pelita, kita tidak memiliki terang, gelap sekali. Bagaimana menemukan jalan yang benar yang kita mau? Otomatis hilang jalannya, otomatis di nerakanya. Jemaat, hati-hati. Ketika kita masuk gedung atau rumah atau tempat pada malam, pasti cari tombol untuk nyalain lampu dulu kan. Barulah kita diterangi tempatnya sehingga boleh cari atau sesuatu yang kita perlukan. Demikian juga kehidupan orang percaya tanpa firman, hilang terang, hilang pelita, sehingga tidak akan ketemu yang benar. Memang baik buku renungan, memang baik bahan pemuritan, memang baik firman yang luar biasa disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi lebih dari itu yang kita harus mutlak yang lakukan adalah baca firman, kembali pada Alkitab. Hai jemaatnya GBI Pekapuran, di tengah-tengah penyakit sampar ini yang cukup mengerikan hidup kita, tapi jangan takut. Bukannya sifat fokusnya kepada virus corona ini, tetapi kita tetap kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada Allah yang memberikan pelita dan terang bagi kita semua. Sehingga kita tidak akan hilang jalannya. Pasti selalu menemukan solusi yang terbaik daripada Allah dalam kehidupan kita semua. Berkat yang sejati adalah Allah sendiri. Bukan secara material. Tapi berkat yang sejati adalah Allah sendiri. Sehingga begitu pesan juga ketika Musa sebelum meninggal dunia ini, dia tahu kapan meninggalnya, karena sudah dikasih tahu oleh Allah sendiri. Sehingga sebelum dia meninggalkan dunia, begitu dia serius pesan ulang kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Luar biasa, selama langit di atas bumi ada, kita harus mengenal firman Tuhan, perkataan Allah. Harusnya kita ya dalam kehidupan, dalam tubuh, dahi dan tangan dan sebagainya 24 jam konsentrasi akan firman-Nya, sehingga anak-anak kita diberkati sampai panjang umur. Jangan sampai kita lupa pengajaran Allah, sehingga Allah sendiri lupakan anak-anak kita semua. Sesuai dengan Hosea pasal 4 ayat ke-6, sesuai dengan firman untuk pagi hari ini. Hai jemaat Pekapuran yang di rumah masing-masing, tolong perhatian dengan judul pagi hari ini, yaitu kembali pada Alkitab. Sehingga apa yang kita rindukan dan harapkan ada di dalamnya hal itu, sehingga Tuhan turun tangan memberkati kita semua. Nah, justru itulah kita yang bicarakan. Tuhanlah pelindung bagi kita. Ya, Tuhanlah adalah ya pengharapan bagi kita semua. Tuhanlah melalui firman menjadi pelita dan juga terang bagi kita semua. Jangan sampai kosong akan firman-Nya, sehingga otomatis diisi dengan pengetahuan dunia. Sehingga walaupun termasuk di dalam anggota organisasi gereja, tapi tidak mengenal Allah, sehingga ketika Tuhan datang, mereka tidak diajak untuk naik ke surga. Itulah celaka akan besar.
dalam kehidupan. Jikalau tidak kembali kepada Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah memperingatkan kepada kami supaya sifat fokus kami jangan kepada atau pada virus corona ini, tetapi Tuhan ajarkan kami biar fokus kami tetap padamu, yaitu Allah yang kami percaya, sehingga kami mendapat hidup anaknya, sehingga beroleh hidup yang kekal. Walaupun penderitaan, walaupun kesusahan bersilih ganti datang dalam kehidupan kami, tapi kami tidak akan kecewa karena kami sudah imunitas rohani ada di dalam diri kami, sehingga walaupun iblis mencobai, kami mengalahkan mereka dengannya kuasa mengenal Allah melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBI Pekaparan ini, supaya masih ada waktu yang Tuhan berikan, supaya fokus membaca firman, kembali pada Alkitab, sehingga disitulah mereka mendapat sesuatu kuasa yang luar biasa, imunitas rohani yang luar biasa, sehingga mengalahkannya. Akhirnya firman itu tertanam di dalam kehidupan kami, menghasilkan sampai 100 lipat kali ganda. Itulah yang kami harapkan, itulah yang kami rindukan. Melalui firman, kami mau diberkati Tuhan Yesus. Tidak ada satu di antara jemaat GBI Pekaparan datang gereja hanya fokus untuk berkat secara material, tapi tidak mau tahu Allah siapa. Itu celaka besar. Oleh karena itu Tuhan Yesus izinkan kami, berkati kami semua. Seluruh jemaat GBI Pekaparan berusaha hanya mengenal Engkau secara pribadi, sehingga Engkaulah telah menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka, dan Engkaulah melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjutkan kami akan perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini juga tidak bisa berkumpul sama-sama di tempat ini, tapi di rumah masing-masing. Tapi kuasanya daripada perjamuan kudus ini sama Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat ikut perjamuan kudus ini Tuhan. Dan ingatkan mereka Tuhan, biar mereka tahu betapanya pentingnya darah dan juga daging Yesus Kristus yang menghidupkan kami semua. Tangan-tangan yang mengantarkan, pelayan di atas mimbar, Engkau kuduskan, sucikan mereka, biar perjamuan kudus ini menjadi berkat besar bagi setiap jemaat GBI Pekaparan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, saya aja mengangkat tangan kanan yang sudah memegang roti sambil mengakui dosanya untuk diampuni sebelum memakan roti dan anggur ini. Sekali lagi, sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, sambil mengangkat tangan yang sudah pegang rotinya, meminta pengampunan atas dosa yang kita buat di hadapan Tuhan. Satu Korintus pasal 11 ayat 24 mengenai perjamuan kudus ini, Tuhan berbicara, firman-Nya berbunyi demikian. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ajak kembali untuk mengangkat tangannya yang sudah diganti dengan cawannya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat bermasuk berbagi Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
seluruh jemaat yang berada di rumah ini, karena pujian ini adalah pujian untuk minggu ini. Dimanapun jemaat GB Pekapuran berada, angkat suara untuk mengangkat pujian ini, karena pujian ini yang ditunjukkan oleh Roh Kudus-Nya melalui hamba-hamba lain untuk GB Pekapuran. Kemurahan lebih baik daripada hidup kita. Sekali lagi buka suara yang kencang, mengangkat pujian ini di rumah masing-masing. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Awali aku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita semua tetap menjadi malaikat tua untuk bagi keluarga yang sudah ditunjukkan. 3 keluarga akan ditayangkan. Mari kita seluruh jemaat GBI Pekapuran menjadi malaikat tua bagi mereka. Jangan lupa 3 keluarga ini yang sudah ditayangkan. Kalau susah hafal namanya, boleh muka-muka saja yang sudah ditayangkan hafal untuk didoakan sepanjang minggu ini, sehingga seluruh jemaat GBI Pekapuran tanpa terkecuali siapapun menjadi malaikat tuanya, yaitu keluarga Bapak Okta, Wagenda, dan juga keluarga Saudara Claudia. Yang ketiga adalah keluarga Ibu Parhastuti. Ya, 3 keluarga ini doakan untuk kesehatan, doakan untuk keluarga, doakan untuk kualitas iman mereka, doakan pekerjaan atau usaha studi bagi mereka. Tolong sempat niat muka mereka. Sekali lagi keluarga Bapak Okta, keluarga Saudari Claudia, keluarga Ibu Tuti ini, ya, kesehatan dan keluarga, kemudian kualitas iman dan pekerjaan usaha studi mereka. Mari kita buka suara sekencang-kencangnya di rumah masing-masing, berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Okta, Tuhan Agenda, demikian juga keluarga Saudari Claudia, demikian juga keluarga Ibu Tuti. Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan dalam kesehatannya. Seluruh keluarga Tuhan, anggota keluarga diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada yang kalau pekerjaan Tuhan memberkati dan melindungi, demikian juga ada yang usaha dan sebagainya. Tuhan juga melindungi dan memberkati, menyertai. Demikian juga anak-anak yang sekolah atau kuliah pun Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun mereka berada, menjadi kepala tidak akan jadi ekor. Demikian juga dan kualitas mereka Engkau memberkati. Seisi rumah mereka Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Kami mau jadi malaikat tua mereka sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka daripada doakan Tuhan, sehingga satu di dalam Tuhan. Rumah dua adalah rumah baik Allah. Tuhan Yesus memberkati dalam sekitar basih. Di papa parobo sekitar basih, sekitar basuh. Di baba baba sekitar basih, sekitar basih. Di baba baba sekitar basih. Di papa parobo sekitar basih, sekitar basih, sekitar basih. Doboro-boro sekitar basih, sekitar basih, sekitar basih. Kemurahan-Mu, sekali lagi kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Awali aku
dari hidup. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan 3 keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami hanya berdoa karena kami tidak memiliki kekuatan. Engkaulah yang memiliki kekuatan untuk memberkati 3 keluarga ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga Papa Okta. Engkau peduli keluarga saudara kami Claudia. Demikian juga Engkau menyertai keluarga Ibu Tuti ini Tuhan. Istrinya dan suaminya dan anak-anaknya dan juga ibunya. Engkau memberkati mereka dalam kesehatannya dan juga semua seisi keluarga. Engkau memberkati, meningkatkan kualitas iman mereka Tuhan. Demikian juga mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki usaha atau dagang. Engkau yang peduli, Engkau yang memberkati, sehingga tidak ada rugi di tengah-tengah kesulitan secara ekonomi ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, anak-anak yang kuliah atau sekolah pun Tuhan yang memberkati, sehingga mereka jadi kepala, tidak akan jadi ekor dimanapun mereka berada. Tuhan, kami sediakan sebagai malaikat Tuhan untuk mereka, tetapi justru Engkaulah ambil alih memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati seluruh jemaat juga GBI Pekapuran di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah, saya ajak semuanya jemaat bangkit berdiri di rumah masing-masing mengangkat pujian ini. Dan saya undang semuanya, pelayan yang membuka, mumpuni sopan, tolong maju ke depan. Imam besar Maha Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan namamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agungkan karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kita. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang,
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah imammu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah suami istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu dengan berkat daripada Allah yang Tritunggal, kasih yang sempurna daripada Allah Bapa di surga, anugerah dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dan dahsyat daripada Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, pakai lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBI Bekapuran.